kalau dia memilih jalan, kalau seorang perempuan ya, seandainya saya perempuan, saya melihat ayat ini, saya bisa berpikir, oh berarti kalau saya memilih menjadi wanita jalang, otomatis saya rusak. Lebih baik saya jadi wanita Gini, asik. gini, Ini gini. sebenarnya nasihat, saudara. Oke, Sebentar. sudah. Kan saya Nggak, kalau baru sudah ngomong. sekali. Iya, Saya tapi baru kan kalau ngomong. Ma, ya oke. jangan tadi kan sudah dikasih waktu panjang lah. Kan Ya tapi kan saya lihat, kan Bapak sudah kenapa bilang saya itu cuma masuk itu karena saya nasihat. lihat Uni Riva sudah diulang-ulang terus ucapannya. Ya karena ulang-ulang terus kita nggak ucapannya. dapat dari tadi, Pak. Jadi intinya begini, intinya sekarang penjelasan tadi saya tadi itu kan Pak saya Rifa udah mau setengah jam nih. Saya Ya Iya. habisnya dari Jadi tadi saya pengen sedikit mau saja. masak ayam kota sama ayam kampung gara-gara kalian saya pengen Ya, terung saya balado atau sedikit timun saja, di nanti acar kesempatan ini. Pak Jody, kasih kesempatan saya gitu. Kalau Saya sedikit saja baru nanti Uni Riva lanjut sama Pak Robert lagi. Intinya saya tuh tadi cuman ingin menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis, karena saya sebagai anak Tuhan tidak boleh melanggar apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Harus dikatakan iya, betul. Tetapi kita harus pahami bahwa ini adalah nasihat bagi manusia yang harus manusia ketahui. Karena semua yang tertulis ini semuanya terjadi di bumi, saudaraku. Itu saja. Jangan diulang ya. Iya, Ini nasihat. Oke, saya silakan pegang itu. dilanjut. Nah, Ya. saya pegang. Ya, Silakan kata dilanjut. bentar Pak Robert, enggak biar jangan dua-dua saya pusing nanti. Soalnya otak kiri, otak kanan jangan nyebar nanti saya ya. Jadi ke Pak Robert dulu, ke Pak Robert dulu. Enggak, Tadi udah saya mau setengah fokus jam. ke Pak Jo. Mau selesai nggak selesai, Kok kayak gitu? Saya berhenti sama Pak dulu. Jody dulu. Jangan begitu Pak Robert. Ini lubang dalam lubang sempit ini perkara bahaya ini. Gara-gara kalian saya mau masak terung balado jadinya. Jadi gini loh, Pak Jody yang terhormat. Kalau memang ini dikatakan nasihat, coba saya tanya sama Pak Jody. Berani nggak Bapak menasehati anak Bapak ketika anak Bapak misalnya anak Bapak tidak masuk ke sekolah, lalu Bapak beristilah untuk menasehatkannya. Wahai anakku, kalau seandainya kau cepat-cepat masuk, nanti cepat muncrat nak. Kalau seandainya kau lama-lama masuk nak, nanti lama juga keluarnya nak, ya. Nanti basah-basah nak. Apa maksudnya Bapak? Maksud Bapak, masuklah ke sekolah biar kau nggak basah dengan kebodohan. Kira-kira Bapak Jody pantas nggak seperti itu menasihati anaknya? Anaknya nggak masuk sekolah, terus menggunakan diksi-diksi vulgar yang men-trigger orang lain berpikir tentang hal yang lain. Maka poin diskusi kali ini, walaupun kita dari tadi bercanda, hikmahnya apa? Saya sebagai perempuan bertanya kepada kalian, apakah layak kitab kalian dikatakan firman Tuhan ketika nasihat yang diberikan kepada manusia membuat manusia yang tadinya memikirkan ayam kampung dan ayam kota jadi berubah masak terong balado sama timun di acar. Itu Ya, baik, saya jawab ya. silakan. Saya jawab. Pak Jody, saya dulu Pak Jody. Sedikit aja, Ini Pak. sabar Sedikit Pak. karena Tolong saya- teman-teman kalau masalah lubang jangan berebutan ya, satu-satu Pak Robert. Iya, Pak Jody, sebentar, kalau Pak. lubang kadang-kadang Sebentar, berebutan. saya kasih satu saja Iya, biar iya, iya. untuk Silakan, lanjut. Pak. Ya, Silakan, karena Pak. tadi ada Silakan. pertanyaan Dijelaskan, ke saya. Sedikit saja, Silakan. sedikit saja. Tentunya apa yang barusan dijabarkan oleh saudaraku Uni Riva tentang anak saya yang tidak masuk sekolah, terus saya nasihati seperti itu kan itu salah, tidak sesuai konteks ini. Ini kecuali anak saya mau jadi wanita yang tidak benar, itu saya larang. Itu sesuai dengan firman ini. Jadi apa yang dijabarkan Uni Riva tidak nyambung tadi. Masa anak sekolah saya harus nasihati bilang jangan sekolah nanti kamu rusak, kan itu salah. Kecuali dia bergaul yang tidak baik, baru saya bilang jangan ke tempat yang itu tidak baik, akan merusak hidupmu. Itu saja, selesai. Ya, Oke, silakan mantap. Robert lagi. Terima Enggak, kasih. saya jangan dulu. Jangan dua pula guru saya di sini, pusing pala saya. Makanya Pastor Loading tadi itu dia agak sedikit keras suaranya karena Bapak Jody ini mengklaim dari tadi penginjil jalanan tapi tidak mampu memahami konteks perikop ayat itu. Bapak baca dari ayat 22-nya Bapakku. Bapak penginjil katanya yang di jalan-jalan. Bapak baca dari ayat ke-22 itu konteksnya seorang bapak menasihati anaknya. Anda bagaimana ini? Coba ayat 22-nya. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak. Ini lagi baik-baiknya nih. Akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria dia melahirkan engkau. Hai anakku,
berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Tiba-tiba melompat ke dalam lubang. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ini anak kecil yang tadinya lagi memikirkan mainan yoyo, ya, jadi berubah memikirkan dildo. Gara-gara Ya. lubang ini. Ya, Baik, ini baik, maksud saudaraku. poin kita diskusi. Seorang Baik. anak yang sedang dinasehati, jangan kau berbuat jahat ya anakku, masuklah sekolah baik-baik anakku. Ya Bapak, jangan terlambat sekolah anakku. Ya Bapak, karena Ya. kalau kau cepat-cepat masuk, nanti muncratnya cepat. Kalau kau nggak cepat-cepat masuk, nanti muncratnya lama. Jadi Luar si biasa. anak ini, Ya, si luar anak ini, biasa. Iya, Baik. si Baik, anak ini bentar dulu. dulu Nanti ya. saya kalau perkara Jangan bilang anak, saya terus. langsung semangat ini. Ya, boleh semangat tapi Sebentar dulu, saya Boleh, kalau sudah boleh, begini, boleh, saya Pak tidak- Jody, sabar. tidak Memang juga memang bisa memang ini tanya. memang Bang, Yang Jangan nggak lama-lama ada. perkara lubang Bos, saya. nggak ada sabar, nih. narasumber, Ini pada sabar. mau setengah jam, yang lain belum. Mau Ya, selesai sabar, nggak? Karena sabar. ini Karena masalah ini ini. masalah lubang. Karena Masalah lubang ada di lubang nih. Uniripa gitu loh. Saya punya lubang ini. Saya nggak bisa ini. Karena saya mau membela perlobangan ini. Halo. Iya, 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 Sebentar iya. dulu Wah, lagi Bapakku dong. Robert. Iya, Jangan aduh, tuh. ini pada Saya mau setengah fokus. jam. Sabar, Karena ini yang memiliki sabar. lubang ini, Ini sabar. bukan Biar diskusi, dulu. selesai nggak selesai itu. Kasih Sabar, kesempatan Pak. orang yang Sabar, lain. Pak Robert. Sabar, Pak Sabar. Robert. Saya netral. Sabar. Karena ini yang pemilik lubang yang akan bernarasi. Jadi lebih banyak dia gitu. Silakan. Uniripa. Enggak, Ya, baik, saya Pak. sudah, Pak. Tadi coba lihat Pak Jody tanya sama Pak Jody. Dari tadi pertama saya masuk ke sini, asik nggak saya? Asik nggak? Ya baik. Kenapa Izinkan saya mulai? menjawab Pak Kenapa Robert, enggak nanti saya baru tanya ke sama Pak? Robert lagi. Ya, enggak Pak Jody. Tadi Ya. saya asik ketika kalian hanya membahas panjang pendek karena itu bukan punya saya. Oke? Ah, ini menarik. Jadi ketika kalian membahas panjang pendek dan terkutuk tadi saya tidak ikut-ikut. Tapi ketika sudah Itu adalah membahas hak seorang manusia lubang untuk dalam bertanya. dan sempit, ini nggak bisa. apa-apa. Saya turun tangan ini. Betul, sepakat. Begini, baik saya jawab. Pak Haji Saya- tahu, Pak Haji di bawah. Saya Siapa izin ketua? sebentar dulu ya. Ya. Saya izin sebentar mau tutup saudara rumah di belakang. Irfa. Di belakang rumah. Izin sebentar dulu. Oh iya. Ah, ini gara-gara lu ini pas dulu Ya. kerok. Ya silakan. Ya. Saudaraku. Ya baik. Ya saya menjawab ya. Tolong jangan diambil dari ayat 22-nya karena ini adalah nyanyian. Ini adalah syair, saudaraku. Syair pasti ya kita kan sama-sama tahu ya, syair ya. Nah, jadi yang lebih dekat mungkin bisa diambil dari yang ayat 26 itu bisa nyambung. Tapi kalau saudara sudah ambil dari ayat 22, ini bukan perikop namanya, saudara. Oh ini nyanyian ya, nyanyian Pak ya, nyanyian ya. Maksud saya kalau ayat yang terdekat itu jangan terlalu jauh diambil. Iya, Kalau iya. maksud saya tadi yang Uni Riva tadi bilang apa? Perikopnya. Tapi enggak apa-apa Pak Jody. Saya Di sepakat sini dengan kan tidak Anda. ada Mungkin judul, ini saudaraku. pengenapan sabar. Mungkin pengenapan lagunya. Lubang yang mana? Lubang yang mana Tuhan senangi? Lubang Sebentar, yang saudaraku. dalam. Kalau lagi dulu Pak Jody, Saya salah. Tadi itu Iya, iya, maksudnya iya, Uni silakan, Riva kan silakan. bilang begini. Ini kan perikop, bukan kalau perikop. bos, saya kok nggak dikasih kesempatan. Sabar Pak Robert. Pak Robert ini udah gak usah mikirin lubang. Saya udah sebenarnya tua. mau Jadi tidur. saya saking semangatnya. Sabar Pak Robert, sabar. Lompatnya Saya- kemana-mana, sabar. Lompatnya di tempat itu aja, Din. Iya. Ya, Serius, kita kasih serius. kesempatan ke Pak Robert dulu lah. Kasih Nah, kesempatan Pak ke Robert ini udah tua, udah gak mikirin lubang lain. Yes. Halo. Sudah? Silakan Pak Robert. Saya nggak lama gitu. Ya, silakan ke Pak Robert dulu ya. Silakan Oke. Pak Robert. Terima Silakan. kasih. Wanita jalang adalah lubang yang dalam. Wanita apa satu tuh? Adalah sumur yang sempit ya. Silakan. Itu kan majas, ya majas. Realnya kalau lubang yang dalam itu apa sih yang bisa mencelakakan orang kan? Semakin dalam lubang itu orang akan makin celaka. Kalau dia jatuh ke situ, kejerumus ke situ, itu istilah ya. Jangan kita ngeres pikirannya. Lubang udah lubang apa yang dipikirin? Jangan kita berpikir ngeres. Ini saya lihat lo berpikir ngeres gitu. Ini bicara firman Tuhan.
Yang dimaksud lubang yang dalam itu jurang. Jurang kebinasaan. Semakin dalam itu jurang. Kalau dia jalankan itu istilahnya adalah wanita yang tidak benar. Itu bukan juga pada wanita, itu kepada pria juga. Kalau pria nggak benar, dia semakin emang pria punya lubangnya lubang, Pak? semakin besar dia akan terjatuh. Kemudian untuk yang wanita yang ini semakin sempit. Umurnya tidak berbahaya. Enggak. Masa- Tunggu dulu Pak Robert. Masa laki-laki pria punya lubang? dipotong dong. Nah, masalahnya kalian sudah berpikir ngeres itu. Jadi masalahnya ada di Dari kalian. tadi Pak Robert ini tidak masuk ke substansi diskusi. Yang saya tanyakan bukan itu. Bapak dari tadi menyerang pribadi dan pikiran orang lain. Dan bahkan Bapak anehnya, Bapak bilang, masa orang cerdas nggak ngerti? Pak, kan saya sudah bilang dari awal. Orang yang jangankan cerdas, Pak, orang biasa saja, yang bahkan orang yang di gereja mungkin cuman pegang Bible, ya di gereja dia cuman pegang Bible, atau di masjid dia cuman pegang Al-Quran. Tadinya yang otaknya bersih, gara-gara baca Bible ini otaknya kotor. Jangan salahkan manusia otaknya kotor. Bapak bilang, kok otak kalian ngeres? Pak, kami nggak akan ngeres Pak otak kami kalau kami baca firman Tuhan yang tidak ada perlobangannya, Pak. Bapak bilang ini kan perlobangan, ini maksudnya kan jurang dalam. Loh, kalau memang tujuan Tuhan Bapak menasihati supaya manusia tidak terperosok kepada dosa yang besar, kenapa harus menggunakan lubang perempuan? Bapak baca baik-baik ayatnya. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Kalau cuma itu saja masih kami mengerti. Oh, maksudnya kalau perempuan sundal itu kan banyak dosanya. Oke lah. Tapi ketika dikatakan dan perempuan asing adalah sumur sempit, makin menjadi otak. Ada yang dalam, ada yang sempit. Bapak jangan naif. Jangan Bapak bilang. Jadi Makanya segini loh. Berarti sebenarnya, tapi dia Sabar, belum Pak Robert. ini. Pak Robert kalau Saya mau netral, diskusi Pak sama Robert. saya. Ya, saya netral, Pak Robert. Gini Baru loh. ngomong sebentar dia udah ngomong banyak. Karena kita tidak ada janji timeran. Ini saya sedang demo. Ya, gini, Uni Rifa. Karena yang punya lubang Seperti saya. politik lubang. Sudah bisa. Saya punya lubang yang Bahwa terima. ada itu. Kenapa Tuhan Bapak membawa-bawa lubang kami gitu loh? Nah, makanya sekalian Tuhan menguji kamu tuh punya pikiran ngeres nggak? Ma'alah Bapak sok tahu pikiran Nah, Tuhan. kalau Seolah kami Bapak yang orang-orang tahu. Kristen, Tunggu, orang bentar. Dari mana? Kristen Bentar. Jangan yang bicara paham dulu. yang maksud Tuhan. Dari Kita mana tetap paham. kamu tahu Pak Oh, Robert kalau Tuhan menguji kamu dengan pikiran kotor atau tidak? Bagaimana mungkin ada Tuhan begini? Dia tahu ini manusia ini penuh dengan dosa. Bahkan dia sendiri mengatakan sebab gara-gara satu orang berdosa semua orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Dia tahu kalau manusia semua berdosa. Tiba-tiba dia kasih ayat pancingan supaya manusia berpikiran kotor. Lalu Bapak bilang, makanya kita jangan kotor pikirannya. Ini sama seorang bapak atau mama yang bilang, hei kamu nggak boleh jatuh ya. Tapi dia kasih itu licin jalan. So, sehat Pak, normal nggak Bapak itu? Ini sama kayak Bapak nuduh Tuhan. Sama seperti mama-mama gabut yang nggak jelas. Pokoknya kamu jalan di aspal ini jangan ini ya. Pokoknya kamu nggak boleh jatuh. Kamu nggak boleh jatuh, saya mau uji kamu. Tapi dikasih licin jalan. Dikasih licin jalan. Pak, otak kemana Pak? Bapak dari tadi saya tidak pernah berbicara tentang hal-hal vulgar. Dari tadi saya nikmati itu. Walaupun kalian membahas panjang pendek tadi, nggak peduli saya. Tapi ketika Pastor Loading bertanya tentang ayat Amsal 23-27, Pastor Loading cuma bertanya satir pertanyaannya. Dari mana ini penulis Bible ini tahu cara mengetahui lubang dalam lubang sempit? Kenapa bawa-bawa lubang? Kalian banyak bicara, kalian bilang, itu namanya nasihat dosa ini. Pak, saya belajar psikologi kan saya sudah terima bilang. kasih ya. Oke, terima kasih Uni Rifa. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kita kan maksud saya mau mengingatkan kita kan bukan anak kecil lagi. Karena kita Dapat bukan anak cerita kecil. Kalau anak kecil seperti- baca ayat ini gimana menurut Bapak? Bapak sudah dewasa. jadi Kalau anak dewasa. kecil baca ayat ini gimana? Anak Ya, jadi remaja baru masalah. umur 12 Dia tahun. belum- Dia berpikir lubang sempit, lubang dalam. Bapak pas memastikan anak Bapak Saya tidak akan yakin berpikir anak kecil yang vagina. masih polos, dia juga berpikir seperti itu. Inilah kata saya, Begitu. kalau orang-orang Kristen dikasih Nggak bicara, sedalam-dalam mereka umpamanya seolah-olah sudah melakukan penelitian ilmiah sehingga mereka mewakili seluruh anak kecil. Pak, Bapak tahu pencabulan terjadi Pak? Anak SD meniduri teman-temannya se-SD Pak. Bapak tahu kisah-kisah seperti itu Bapak pernah nonton berita nggak? Bapak pernah nonton Oke, berita oke, orang-orang Mbak yang Rifa tadi. ya, oke. Jadi Bapak jangan Jangan. mewakili seluruh manusia Pak. Ini kenapa saya keras?
Saya mau Saya dari tidur dulu ya, santai sayangku, kok. sayangku. Makanya Bapak Halo. kalau masalah lobang jadi nggak tidur. Giliran dibahas tentang lobang langsung nggak sanggup. Teman dulu ya sayangku. Makanya dari tadi lah, Bapak jangan izin-izin sama saya mau tidur mau apa kayak nggak ada urusan. Bapak Oke. diam dulu. Saya mau sama Pak Jody nih dari tadi. Bapak pengen Iya, iya, motong-motong saya sama Iya. Pak Jody. Artinya ini ada lubang, ada penutup lubang Nah, gitu. Jadi nah, tahu lah gitu kan. bukan ini saya udah paham. Saya udah sangat paham pemahamannya. Udah berarti nggak bisa. Jangan dong diskusi. framing lagi, nggak usah memframing lagi. Bapak bilang Nggak, saya pemikiran nggak kami bisa- Bapak saya hakimi. nggak bisa Bapak dari diskusi tadi sama- menghakimi. Nggak apa-apa, kami nggak diskusi Om Irifa, kok. untuk sementara ini saya nggak bisa Sampai diskusi waktu sama yang Om Irifa. lama nggak apa-apa, karena saya tidak suka orang yang memotong-motong dari tadi. Karena saya dengan Pak Jody bukan dengan Pak Robert. Pak Robert nggak sabaran, gara-gara Kalau Pak lubang Jody Bapak saya nggak asik ya, izin. Uni ya. Kan tadi saya Iya. izin, boleh nggak saya Pengen bicara? bicara, Silakan. Kan belum Maka saya diizinin, bicara. tapi Bapak Robert tetap bicara. Kan Bapak minta izin tapi nggak diizinin tetap bicara. Apa itu namanya? Karena kita lagi Kan sengit tadi ini. pertama Pak bilang, Pak boleh Jody nggak lagi saya izin? mempertaruhkan Silakan, panjang pendek. ada Saya lagi kata mempertaruhkan silakan. lubang dalam, lubang sempit ini. Bapak Robert ikut-ikut. Soalnya Oke, Pak Jody ini masalah kalau panjang Pak pendek Jody belum mau lanjut, selesai. silakan ya. Memang Dan dengan Pak teman-teman, Jody, Pak gimana? Robert. Pak Robert dari tadi tuh nggak ngasih orang diskusi baik-baik dengan Pak Jody loh. Pak Jody ini lagi tadi belum selesai membahas panjang pendek. Kita sudah lari ke lubang dalam, Jadi, lubang sempit. Kalau Makanya saya nggak turun dapat poin, tangan. saya nggak dapat poinnya, nggak dapat pengetahuan saya kalau. Ya nggak apa-apa, Bapak turun aja kan dari tadi saya sama Pak Jody dulu. Kami mendapatkan poinnya bahwa menurut kami umat Islam tidak mungkin seorang ibu yang baik ketika menasehati anaknya dia kan menggunakan istilah-istilah vulgar. Makanya ada definisi wanita-wanita dan laki-laki yang porno. Kalian kan tahu ketika saya berbicara tentang kemaluan kalian bilang saya vulgar. Kalian paham itu kan? Ketika saya diskusi saya mempertanyakan mana lebih kuat nonot Tuhan kalian atau nonot Nabi saya. Gara-gara Edis mengatakan Nabi saya raja saya. Kalian bilang saya adalah orang porno karena membahas kelamin terus menerus. Makanya kami umat Islam ini menunjukkan kepada kalian bahwa kalian tuh mengingkari diri kalian sendiri. Ketika di kitab kalian sendiri membuat manusia jadi berpikir tadinya saya mau masak ayam kampung sama ayam kota ini. Berubah ini gara-gara kalian saya langsung beli terong sama timun ini. Jadi kalian bilang kami yang porno, otak kami yang kotor. Kitab kalian yang men-trigger. Nah ini yang kita coba, poin ini yang mau kita angkat. Pak Jody, apakah Bapak yakin bahwa memang ini Tuhan yang berfirman? Kenapa? Karena kalau memang ini Tuhan yang berfirman, apakah Tuhan Bapak tidak berpikir ulang ketika menyampaikan firman-Nya? Kata-kata yang terlontar ini lubang dalam lubang sempit ini hanya akan mengingatkan orang-orang yang tadinya tidak mau makan terong jadi makan terong, yang tadinya nggak mau makan ayam kampus jadi makan ayam kampus. Nah, kita bicara tentang sisi manusia, kan saya bilang saya belajar psikologi umum. Manusia itu ada kecenderungan, mereka punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa Bapak Jody ini bisa birahi kalau ada yang men-trigger. Kecuali Bapak sudah tidak punya rasa birahi lagi. Itu. Nah, ini di-trigger kita membahas tentang lubang dalam, lubang sempit. Lalu kalian ajak kami supaya tidak berpikir vulgar. Sehat nggak kalian itu? Kalian yang membawa ayat-ayat yang di dalamnya isinya perlobangan, terus kalian bilang kami supaya jangan pikirkan lubang perempuan, pikirkan saja dosa. Munafik namanya itu, naif namanya itu. Makanya poinnya adalah, apakah betul ini firman Tuhan yang suci? Di mana isinya nasihat, hikmah. Bagaimana mau berhikmah? Bang Palopo tadi, dia tadi itu mau makan lontong pecel, nggak jadi gara-gara lubang dalam lubang sempit. Kenyang dia. Nah, silakan. Saya sudah klimaks lah, lanjut yang lain. Oke, terima kasih ya Uni ya di bawah Maldo. Ini menarik ini diskusi kita pagi ini ya. Tapi mungkin sebelum Pak Jody ada narasumber saya juga yang mungkin bisa memberi penjelasan Pak Haji. Ini tolong dibahas masalah lubang sedikit aja apa tanggapan tentang lubang ini Pak Haji. Silakan. Silakan Pak Jody ya. Ini penting ini masalah lubang. Silakan Pak Haji. Bang, aku tuh menyimak dari tadi tentang perlobang ini. Cuman saya melihat dari pernyataan teman-teman Kristen ini bagaimana caranya berdalih, bagaimana caranya melawan kitab yang ditulisnya itu. Jadi saya melihat itu tuh saya ketawa dengan cara-cara mereka untuk menghindar dari dari pernyataan Bunda Ripa kan bahwa ini disampaikan beliau, tapi coba untuk berdalih untuk meluruskan itu juga nggak bisa kan. Yang poinnya dalam artian Bapak disampaikan Uni Ripa bahwa tidak layak di dalam kitab suci menulis itu gitu loh. Itu poinnya.
Nah, sementara mereka ini tetap berdalih dengan cara dia. Nah, inilah jadi tertawanya, jadi ketertawaan kita dari apa yang dia sampaikan. Dan saya tidak bisa mengikuti dalam urusan perlobangan itu, saya hanya melihat aja. Itu, Bang. Ya, saya bagi. Satu lagi Bang Polopo, coba bisa mungkin di apa Pak Jody masih monitor Pak Jody? Pak. Ya, Pak, Ya. Pak Jody ini menarik diskusi ya, menarik. Coba Ya. apa Bang Polopo? Ya, coba baru bisa hari ini dibuka. saudaraku, ya salam Ya. kenal juga ya. Siap, Ya, salam sedikit bos. lagi Saya Pak Jody. sudah- Ini Pak Jody Ya, izin. saya sudah Coba berbulan-bulan Bang ini. Polopo coba buka Hosea 3 nomor 1, mungkin ada yang saya mau tanyakan sedikit sama Uni Rifa di sini. Coba Hosea 3 nomor 1. Hosea 3. Hosea 3 Oh, nomor 1. ini semakin seru juga ini ya. Sabar. Tapi Ya, akun tapi saya jangan cuma satu ini lama-lama, aja, nanti Hos. saya juga harus istirahat. Ya. Saya yang baca. Oh begitu. Ya nggak apa-apa sih ya. Sama sama. Hosea 3. Oh, oke, baik ya. Tanggung jawab Hosea. Oke. Jadi di Hosea 3 nomor 1 di sini Pak Yudi coba saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka menghina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Siriwil, sekalipun mereka berpaling kepada Elohim lain dan menyukai kue kismis. Nah, Uni Rifa, yang saya mau tanyakan ini, kue kismis ini maksudnya apa, Uni? Aduh. Jadi gini ya, saya tadi di inspirasi ini memang cari masalah. Saya tadi pengen cari apa coba? Saya pengen cari timun dan terong. Sekarang saya pengen cari kacang ini. Begini kalian. Dan saya tadi sudah mau beli ayam kampung sama ayam kota. Lagi bingung. Tiba-tiba gara-gara perlobangan, saya masak terong balado lah sama timun acar. Ini gara-gara si inspirasi saya cari kacang ini, cari kacang saya ini. Bentar. Ini Tapi mungkin tiba-tiba apa penggigil langsung jalanan? membayangkan sesuatu kan, kue kismis. Ya. Itu kayak gimana kue kismis? Saya kemarin juga lagi nanya dengan Pak Pastor siapa itu ya, Pak Pastor Andreas ya dari Manado tentang ini Pak Haji. Ya, mungkin Pak penginjil jalan ini bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kue kismis. Silakan Pak Jody yang terhormat, Pak penginjil jalan. Ya. Silakan Pak. Baik, Warna hitam ya, sebelum Kikis menjawab itu yang warna ini hitam saya ya. jawab dulu yang Iya, tadi iya, ya. iya. Karena yang tadi kan belum selesai itu saudara. Iya, nanti kita ke situ lagi Pak. Ini kan masalah lubang ini memang harus kita hati-hati Pak, karena kita salah memilih Ya, lubang ini betul. bahaya Pak. Ya, betul. Ya. Makanya kita kembali dulu yang tadi ya. Ya. Siap, Ke lubang. Nanti yang ini baru. Oh iya baik, ke lubang dulu ya. Silakan. biar diselesaikan dulu ya. Ya tentunya saudaraku ya, saya tidak bisa berbohong dengan apa yang tertulis di dalam kitab ini ya. Ya saya juga harus menerangkan dengan sebenar-benarnya. Saya mengatakan bahwa ini adalah nasihat. Contoh yang sudah saya berikan tadi. Tidak mungkin anak SD yang saya nasihati. Karena saya sebagai orang tua, otomatis saya menasihati anak saya yang sudah mengerti di dalam pergaulannya dia. Karena kita sebagai orang tua, pasti kita akan mengawasi pergaulan anak kita itu seperti apa. Nah kalau pergaulannya Baik, sudah ada. menuju Ada ketua nelfon Pak, yang dulu. ke sana, Ada Pak Bom nelfon ya Pak, sudah yang dulu. menuju arah ke sana, otomatis kan kita harus menegur. Inilah peneguran itu. Jadi cobalah dibaca ayat sebelumnya dan seterusnya, dan cobalah dipahami. Jangan ambil satu ayat ini saja. Ini adalah sebuah nasihat orang tua kepada anak yang harus kita pakai di bumi ini. Karena ya pasti, ya contohnya saudaraku Uni Rifa, kalau mau menasihati anaknya, ya jangan bergaul seperti itu, nanti kamu begini-begini. Ya pasti salah satu perkataan itu ya tidak terasa ada tertulis dalam Alkitab ini juga. Dan saya rasa ayat Amsal 23 ayat 27 yang kita baca barusan ini,
itu sudah dipakai seluruh manusia, terutama orang tua yang menasihati anak-anaknya. Pasti sudah. Kalau sudah tahu anaknya sudah arah pergaulannya ke sana, pasti ditegur dengan ayat ini. Itu tidak akan bereset, saudaraku. Oh gitu ya. Dan tidak mungkin anak pergi sekolah, saya tegurnya ke situ, kan tidak mungkin. Lihat dulu dia arahnya kemana. Iya. Ya, baik, saudaraku, terima kasih banyak. Iya, mungkin kalau bapaknya yang menasihati anak perempuannya mungkin sah-sah saja, Pak Ya, Jody. memang harus. Iya, Harus, tetapi yang saya pikirkan ini kalau ibunya yang menasihati anak laki-lakinya, Pak Jody. Kalau di sini tidak ada ibunya, saudaraku. Iya, enggak, maksudnya Ya, ini kan suatu karena ini yang nasihat. menasihati kan bapaknya. Ya, betul, bapaknya. Jadi saya tidak mau Tetapi menambahkan apa yang tertulis, saudaraku. siap. Tetapi kalau seumpamanya nih Pak Jody, yang terjadi fakta di lapangan, ketika seorang ibu menasehati anak laki-lakinya dengan menggunakan ayat ini, kira-kira bisa enggak? Saya rasa bisa. Kalau dilihat dari kehidupan sekarang, saya rasa bisa. Bisa. Janganlah engkau salah bergaul karena nanti hidupmu rusak. Itu pasti bisa. Iya betul. Sebagai seorang Apalagi laki-laki di kan. zaman sekarang ini tahu ya, lelaki suka sesama lelaki kan ada juga ya. Betul. Nah, Nah, pasti kita sudah sudah saya nasihat kebayang itu sudah pakai ayat gini, ini. Pak Jody. Saya kebayangnya gini. Ketika ibunya menasihati anak laki-lakinya nih, anak laki-lakinya kebayang. Ya kan? Seingat saya waktu saya kecil, saya pernah makan kue kismis. Itu, saya mikirnya gitu, Pak Jody. Ya, silakan terus. Iya. Ya, berarti pemikiran anaknya itu yang kotor sekali tuh. Saya enggak bilang begitu, Kalau Pak ya. pergaulan Makan ya. kismis. Saya bilang makan kismis. Makan Oh, kismis. saya pikir sudah pernah makan kismis yang lain. Kalau sudah pernah makan kismis yang lain, berarti anak itu sudah salah jalan. Pak Jody yang kan, betul kan? Ujung-ujungnya kalian sendiri otaknya kotor gara-gara kue kismis kan? Nah itu. Ya, Kena karena jebakan. nada penahanannya, makanya saya langsung jawabnya seperti itu supaya kita dapat poinnya kan, tidak usah bertele-tele lah. Betul. Kan kita diskusi ngapain bertele-tele, kita lebih baik Masalahnya ngomong kue gitu. kismis ini kan ada dua warnanya, Pak Jody. Ada yang hitam, ada yang agak kuning-kuning kemerah-merahan dikit ya gitu. Yang mudah-mudah. Ya, kalau kue kismis yang dibuat oleh tepung terigu atau ya tepung kanji, ya itu saya suka. Tapi Oh, kalau iya, terbuat dari tanah liat saya kurang suka. Terus terang sudah 3 tahun tapi Pak saya Jody ditinggal ini sama suka almarhum juga. saya, tidak. Iya, suka juga yang namanya kismis, suka. Kalau yang terbuat dari tepung terigu sama gula pasir sama adonan-adonan yang lain saya suka. Yang dipanaskan di kompor saya suka. Kalau ini inspirasi, kalau kismis yang hitam yang legit, Iya. hitam mengkilat tuh legit itu kismis. Iya. Ya, dengan Tapi ketentuannya itu Tapi tadi. Pak Jody Mau pengen pakai nggak? warna apa ya enggak apa-apa, tapi Siap. ketentuannya tadi kue kismis yang terbuat dari tepung terigu. Kalau dari tanah Siap. liat saya tidak mau. Siap. Tapi bukan ini bukan kuenya Pak Jody. Tapi pernah enggak Pak Jody merasakan kismis, bukan kue kismisnya, tapi kismisnya impor, tapi rasanya tawar. Pernah enggak? Untuk ya saya kan sudah bilang seperti tadi saudara ya. Iya. Kalau untuk makanan asli yang terbuat dari tepung terigu atau tepung tapioka atau tepung kanji, saya suka. Jadi mau dari manapun saya suka. Iya. Tapi Jadi ini kalau enggak ada terbuat rasanya dari nih. tanah liat Enggak saya ada tidak. rasanya nih Pak Jody, tawar ini rasanya. Ya tinggal diminum sama kopi atau Coca-Cola kan sudah enak, saudaraku. Iya. Oh, bisa dicampur-campur ya? Ya, jadi ada tema selain panjang pendek dalam sempit, ada kira-kira tema yang besar gede atau apa gitu mungkin yang lain? Oke. Lanjut. Ya memang Bang Pulpo. betul ya saudara Masuk. ya. Saya rasa kita semua orang tua di sini pasti kalau anak kita bergaul yang salah, perkataan yang kita ucapkan itu ya tertulis ini tadi. Salah satunya. Tidak akan mungkin. Itu terbukti manusia pasti pakai. Siap. Masuk Bang Pulpo. Kita move ke tema yang lain.
Masuk. Agak ini langsung turun ke Bang Palopo nih. Ya, sedikit Bang inspirasi. Masuk. Siap Bunda. Saya sudah bilang nih, saya ini kan masih polos ya kan. Saya ini masih polos, jarang bergaul dengan orang. Kenapa setelah baca Bible itu saya langsung suka ngacak-ngacak sampah gitu. Kadang saya bingung gitu. Yang salah saya atau Bible? Jangan-jangan saya salah nih kan saya begitu kan. Tapi pas saya lihat di gereja, iya loh ternyata ada yang joget-joget, ada yang apa gitu. Jadi ayolah teman-teman Kristen, mungkin topik yang ingin saya angkat, yang ingin saya Pak Palopo dan Bang Pastor Loding bahas ini, tanyakanlah dulu sama orang Kristen. Ini serius nih firman Tuhan begini gitu. Islam ada kan, ada juga yang jingkrak-jingkrak kalau sholat. Nah, jingkrak-jingkrak sholat. Siapa itu Iya jingkrak? ada. Mau aku tunjukkan videonya. Ya, silakan. Ya. Teman-teman, sabar teman-teman ya. Tunggu. Izin Nus ya. Izin Akun Nus. ini. Jadi Masuk. terus dulu atau gimana? Kita maju ke diskusi selanjutnya gitu kan. Kita masuk. Iya. Gimana? Tapi Ajib saya mau masih ada- menyapa ini. Bang Baik. Palopo, saya mau menyapa saudara saya di bawah nih. Ada namanya akun Mizaki Men. Unirifa ngomong terus kau Ripa, sadar diri bukan drum kau ini katanya. Betul. Saya makanya dari awal masuk tadi saya nggak mau ngomong banyak. Nah, tapi karena yang dibahas lobang, saya punya lobang, makanya saya agak banyak ngomong tadi. Minta maaf ya Mizaki Men ya, gitu. Luar biasa. Baik. Mungkin masih ada tanggapan Pak Haji tentang lubang ini sebelum kita close. Oke, no comment ya Pak Haji ya, karena hati-hati banget kita ya, apalagi lubang yang di Hayamuruk itu, Biarkan dia aja. ya, betul ya Pak Haji ya, lubang di Mangga Besar itu dalam-dalam loh teman-teman ya, salah kita masuk bisa hancur ya. Pak Bunda Vera sebagai pemilik lubang mungkin ada. Bunda Vera. Oke, Pastor Loding. Siap, lanjut. Ini silakan tanggung jawab dong. Ada narasi sedikit. Saudaraku, kayaknya mungkin nanti malam lagi ya. Ini saya sudah tepat waktu sekarang di Bali sini sudah 6:30 ya. Tadi alarm saya sudah bunyi untuk Oh iya. Tapi menarik ini Pak Jody ya diskusinya ya. Iya. ya. Saya sudah lama diskusi Ustadz Anas Al Hidayat juga tahu saya semua. Baik Pak Jody ya. Tahu saya. Ustadz Anas yang dari Malaysia beberapa orang, bahkan Ustadz Arya juga Ya, tahu saya. tapi sudah berapa lama berdiskusi masalah perlubangan ini, karena memang kita harus hati-hati dalam masalah lubang. Ya nanti baru dilanjut lagi. Kayaknya sudah dari tadi malam. Iya. Ini saya belum tidur sama sekali juga dari kemarin ini. Iya, Betul. maksudnya kita diskusi sampai lubang ini, entah kita mau tutup mau tapi ya sudah, gampang, jadi gampang. PR saja Pak ya. Diatur Jadi saja PR waktunya. Baik. Diatur saja waktunya kapan nanti ya kita atau ya besok malam juga enggak apa-apa atau nanti malam. Boleh. Nanti Pak, kita pelayanan biasa Pak itu jam 10 ke atas ya, jam 10 ke atas. Di situ kan anak-anak udah tidur karena memang ini room edukasi lintas iman khusus ini khusus pelayan firman ya. Begitu ya. Ya. Tapi Ya, Pak, ya. tapi pesanku gini saudaraku, edukasi itu boleh, tapi ya ingatlah karena kita manusia ini ada yang namanya dosa pikiran, perkataan dan perbuatan ya. Jadi salah satu perkataan penghinaan sedikit saja itu sudah dosa. Sabar dulu Pak Kris, sabar. Diselesaikan dulu Pak Kris. Itu saja. Diselesaikan Jadi dulu. saya Jody ini Kristen juga dia. Jody ini Kristen juga dia. Ya, jadi juga agar apa Kristen. kita sebagai saudara kan bisa tetap menjadi saudara kan begitu ya. Siap, Pak. Betul. Siap Pak Jody. Ya, saya sendiri tidak bertemu langsung tatap muka karena saya orangnya tidak mau bersembunyi untuk mengabarkan firman Tuhan. Karena Tuhan menarik, Yesus bilang begini, kalau mau jadi anakku, engkau harus memberitakan firman kebenaran dengan penuh rasa berani dan tidak ada rasa takut sekalipun. Baik. Jika engkau dihina, dicaci maki, dilempar batu Amin. atau sampai dihukum Amin, digantung, Amin. Amin. mati pun harus diterima.
Itu yang saya Ini baru cocok. Baru cocok. Lebih Saya gentle. tidak pernah Edis lagi berkata kalian. berbohong. Oh, lari-lari. Ini baru Saya Kristen tidak pernah sejati berkata nih. Nih, jangan Jadi kayak apa yang murid-murid tertulis ya, dalam jangan Alkitab, kayak saya murid-murid. berusaha menjelaskan Yesus seperti disalib dia tadi. kabur ya. Jangan ya. Jangan contohkan murid-murid dulu ya. Menarik ini Pak Jody ya. Gitu. Jadi ya saya sudah banyak bertemu saudara-saudara ya puji Tuhan Yesus. Awalnya mereka ganas. Nah, lama kelamaan mereka bisa tahu, oh ceritanya seperti ini. Saya sudah cukup memberitahukan kebenaran. Nanti Roh Kudus yang bekerja. Ya, tinggal berdoa. Caranya bagaimana? Coba baca Al-Quran dan berdoa habis itu. Panjang lagi nih ternyata. Kirain udah. Gitu. Iya. Nah, kan cuma baca saya Al-Quran sih, cuma Pak. ceritakan saja. Iya, Ya, siap, saya rasa siap, mungkin siap. cuma Mau baca segitu ya. Al-Quran, Siap. Iya Ya, memang. silakan Memang baca gitu. Al-Quran, Apa tuh? doa ya. Jadi Nanti seorang dalam pelayan doa firman itu harus tahu gitu loh. Harus tahu Ya. Bible, enggak, Al-Quran. kau baca gitu ya. Al-Quran sih Pak Jody. Ya suka-suka dia lah. ya kan begini kan Ini kan Muslim ini apa nih? sebentar Kristen dulu. palsu. Sebentar ini. dulu saudaraku harus disaring kata-kataku. Memang Muslim ini Dengar dulu saudaraku. Disaring dulu kata-katanya. Saya kan lagi menasihati saudara-saudara kita yang di sini. Semua. Jadi bagi Oke. yang muslim Gereja di silakan mana, Bang? baca Oke, Al-Quran kalau dan begitu berdoa. Chris, kau uji dia, kau uji Jody, Pak Jody, kau uji. gereja di mana, Apakah Bang? dia asli atau tidak? Uji Ya, lah. gereja di mana Bang? Nah, kan enak ini. Ya silakan. Ya, buka kameranya saudaraku kalau mau uji biar kita saling kenal. Lah gereja di mana? Nah, buka kamera. Silakan. Tidak usah. Biar saling kenalan Tanya saja buka gereja di kameranya. mana? Ya Nah, silakan. kalau memang engkau anak Tuhan, sebentar. Kalau memang engkau anak Tuhan dan tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, tunjukkan mukamu. Itu bukan masalah itu. Aku kan mau Tidak, harus. gereja di mana? Harus Gereja di dulu mana buka Bang? muka, biar kita kenalan dan kita Oh, saling diskusi tahu. Seperti ini Saya anak Tuhan dan berjalan dan saya tidak. Dan Apapun saya resikonya ya, Pak Jody ya. Betul ya? Kalau Untuk melayani sebentar, firman. sebentar saudaraku sebentar belajar dulu kayak tadi lah. Kita santai-santai tadi kan enak sih. Begini, Ya. kita semua kan sudah diskusikan sudah sangat lama ya dari tadi ya. Sama-sama. Betul. Nah, sekarang kan saudara kita yang baru ini ingin berkenalan dengan saya. Nah, orang yang namanya berkenalan kalau sopan, apalagi anak Tuhan Yesus Kristus, tunjukkan mukanya. Biar kita sama-sama kenal. Iya, jangan-jangan menyamar kan gitu. Ya, semuanya. jangan-jangan dia menyamar. Semuanya. Menyamar, betul. Karena gini, izin Menyamar saya dan sedikit ya. bertanya kepada saya, kan begitu. Izin sedikit sahabat Chris. Karena Ya, kenapa saudara-saudara Yang saya saya tanya- di sini saya tidak Nah, yang saya saya tidak minta tanya, mereka tunjukkan gereja muka di karena mana, mereka Bang? tidak tanya saya. Dan Gereja tidak di mau mana, bertanya Bang? saya ini bukan Bukan anak sama-sama Tuhan, Kristen apalagi kita. Karena Enggak, yang kalau anehnya sesama Bang, Kristen. bentar. Begini, Yang saudaraku. anehnya- begini yang saudaraku anehnya, dengar dulu. Kamu bilang tadi Ya. suruh baca Al-Quran. Kayak gitu kok. Kan saudaraku dengar, saring dululah omonganku. Ini kan nasihat saya kepada saudara kita yang di room ini kan. Karena saya yang pamit, Muslim. saya nasihati Yang Muslim. mereka. betul. Ya, kalau aku ingin tahu kebenarannya, habis Ya, baca Al-Quran malam itu mau Cuman begini, Pak sholat Jody tadi. tidur. Ya Pak silakan. Jody, yang tidak enaknya tadi si sahabat Chris ini langsung menjas Pak Jody ini bukan Kristen. Itu Nah, itulah kadang-kadang. yang berbahaya. Enggak, Biasanya karena- kalau sebentar, anak Tuhan karena yang dia- masih Kok aku kira tadi kan dia suruh orang Kristen baca Al-Quran gitu. Berarti Nah saya itu, salah mendengar. makanya dengar Saya yang mendengar. baik saudaraku, dengar yang baik lah, dengar yang Ya, baik saya- dulu perkataan Enggak, kita disaring dulu. berarti saya salah, saya mohon maaf kalau gitu. Ya saya juga mohon maaf karena memang apa namanya Saya saudara baru mau masuk ya. pastikan aja. Di mana? Tapi Di begini mana? saudaraku, begini. Gereja di mana kita bang? Kalau Kristen memang apa? aku mengaku penginjil Tuhan Yesus, ini sebentar ya, penginjilan Nggak Tuhan ada. Yesus itu tidak boleh bersembunyi, tidak boleh ada rasa takut Betul mati. sekali. Kalau engkau masih takut mati, engkau tidak pantas jadi anak Tuhan. Tunjukkan saja Nggak, wajahmu. kalau mau bicara, Hari ini nggak, kita kalau- Begini bang, begini bang. Bentar. saya di Atau Bali, begini deh, saya di Bali sabar, bertemu saya sudah langsung. undang untuk open camp itu. Saya sudah undang ya. Kita boleh semua open camp di sini boleh kok. Silakan, saya sudah undang. Oh, kalau Karena saudaraku banyak yang sama, sekarang lain Pak tidak Jody usah, kita sudah yang ngomong. menyamar-nyamar Saya jadi tahu kamu Kristen semua. gitu loh. Banyak. Oke kalau gitu. Kalau kamu mengharuskan saya on cam ya lain kali aja kalau begitu. Kalau nggak boleh kamu. Waduh. saya tanya Oh ya dulu. baik. Ya. Ya, mungkin
nanti kita bisa diam-diaman kalau mau ketemuan nanti saya dia tidak bisa. ada menghujat dengan apa-apa. Cuman saya mau menanyakan Ya. itu aja. Gitu aja. Ya, baik. Ya, mungkin tadi saudaraku salah nangkap tadi ya. Saya kan Ya, saya mohon menasihati maaf. tadi ya karena Saya nangkap gitu. Kan saya mohon maaf. Ya, Boleh dimaafkan. Maaf. ya maaf itu tentu ada kata maaf dari saya. Orang tampar saya saja saya maafkan. Nah, itu. Orang pukul saja saya maafkan. Kan begitu. Kristen apa kita, Bang? Apalagi saya maafkan. Kristen Kan apa? begitu. Kristen apa Saya kita? Kristen Protestan. Kristen apa? Oh, Protestan. gereja apa itu? Gereja apa? Ada. Gereja apa? Ada nanti baru itu. Kalau kita ketemuan baru saya jelaskan. Oh, Ya, kalau mau main ke Bali, DM saya kasih nomor. Pak Jody, Pak Jody, oke. buat apa Bapak kasih tahu sementara dia nggak on cam, Pak? Dia nggak on cam untuk Nggak apa? jujur Pak itu, Pak. Orang nggak jujur nggak usah kasih tahu, Pak. Betul, sepakat. Padahal Alkitab itu bilang Bang begini, Jody ya, saudaraku. kalau memang Padahal di ingat Alkitab bisa itu bilang kita begini. oh ya. Saudaraku, coba Ah. dengar dulu ya. Ya, ya. Ada nanti saudaraku baca, saya tidak usah kasih tahu di mana letak pastinya, tapi di kitab Wahyu. Nanti saudaraku baca, di situ bilang begini. Dunia ini akan berakhir. Betul. Tapi ada di situ kan saudara tahu baca. Ini saya persingkat saja ya. Tapi Ya. tunggu dulu. Semua para penginjil jalanan itu mati dulu semua. Atau dipenggal dulu baru dunia ini selesai. Itu kan wahyu Ya, kan? Itu wahyu kan? Ya. Ya, terima kasih saudaraku semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan keluarga di rumah. Salam semua. Ini enak ini kan? Salam, Kan enak ini kan? Jadi memberitakan firman itu memang tidak usah takut gitu kan. Saya sangat salut loh dengan Pak Jody ini ya. Kita berdiskusi Ya, ya. santai dari jam berapa ya? Betul ya? Oke, Silakan, kita apa yang kau- itu silakan. tadi tentang sholat joget-joget tadi. Saya boleh tanggapi ya. Baik. Ini Bang, ini bentar ini. Saya menampakkan. Iya, enggak kita sudah Nah, tonton tadi kan. Ya, Sekarang saya sudah tanggapi. Iya, saya sudah tonton. Nah, sekarang saya jawab. Yang saya maksud adalah di gereja itu dijadikan ibadah joget-jogetnya, sementara Yesus tidak mengajarkan. Itu poin saya ya, poin saya. Nah, yang Anda pertontonkan tadi itu namanya bukan sholat. Tapi adalah, oh ya bukan sholat lah. Yang sholat itu ada bukan seperti itu. Nah, yang Anda pertontonkan tadi adalah perempuan-perempuan yang menggunakan mukena di dalam sebuah ruang yang diduga masjid atau musola yang sedang berjoget. Sejak kapan itu namanya sholat? Sholat itu ritualnya dimulai dari takbir sampai salam. Itu yang namanya sholat. Nah, ini ada di sini. nih, kalau seandainya orang menjelaskan itu, dengarkan. Kalau Anda misal begini, memaksakan kalau itu namanya sholat, itu sholat namanya. Saya bilang bukan. Itu sholat namanya. Bukan. Ini ya. Udah ya? Aku nggak bisa lama-lama ya. Saya ini bukan bicara dari judul YouTube atau kebenaran itu bukan tentang judul YouTube, Bang. Tapi kebenaran itu secara esensi, definisi, etimologi, terminologi dan esensi. Anda mungkin nggak paham itu, tapi saya sampaikan. Jangan dipotong dulu. Ini kalau Anda mau memaksakan bahwa ayam itu bebek, saya nggak apa-apa, imani saja, nggak apa-apa. Tapi kalau kami harus meluruskan dulu. Setelah saya luruskan, nanti baru Saya kita potong diskusi. dulu, Kakak. Jangan dipotong dulu. Saya mau meluruskan ini belum selesai soalnya. Jangan birahi kali mau bicara abangku ya. Bergantian dulu karena dari tadi saya diam untuk Saya menanggapi. jawab, kamu mengatakan. Aduh, saya belum selesai kan saya bilang begini. Yesus tentang Kalau joget-joget. orang baca Bible, duh, Mak. Nih, Di kalau Alkitab ada di saya tahu kalian akan merujuk kepada ya Daud yang sedang berjoget-joget kan, tapi masalahnya Daud tuh nggak pakai baju, joget-jogetnya kalian pakai baju. Harusnya kalian ikut secara totalitas. Daud nggak pakai baju. Nggak ada pakai Yesus ada dalilnya bahwa anaknya sendiri mengatakan Daud berjoget sambil tak pakai baju. TLNJNG. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak kapan tunjukkan kepada saya ada yang namanya dalil sholat itu sambil berjoget, sama seperti di Kristen Yesus tidak pernah mengajarkan di gereja joget. Ada. Makanya ketika ada orang yang aduh Mak, jangan nanti tunjukkan kalau Yesus pernah berjoget waktu beribadah ya. Tidak ada, Tunjuk tapi datanya. di Alkitab ada. Ya mana? Yesus yang ngajar. Oh, yang berjoget siapa? Kalau Daud. di Yesus nggak ada, tapi Yang kalau kamu di ikuti dalam siapa? Injil ada. Di mana itu? Siapa yang berjoget? Berarti kamu ngikutin siapa?
Kalau di dalam Injil ada. Tapi Iya, kalau di yang mana disebut tertulisnya ada ibadah berjoget itu siapa yang ngajarin? ada Biar di saya tahu. Mazmur 150 Nah, kan ayat saya sudah 3. bilang dari tadi kamu ngikutin Daud kan? Ya, tapi Sementara kan Daud yang- itu yang berjogetnya berkata- sambil aduh ya Ya kami kan Allah. kami percaya dengan Tidak masalah saudaraku. juga di situ. Iya Di- silahkan di- berjogetlah tidak masalah. Berarti kan di sini ternyata betul dugaan saya. Kalian tidak pernah mengikuti Yesus dalam hal liturgi yang kalian ikuti Daud walaupun kalian batalkan hukum Taurat. Giliran yang ada sekarang kalian sandingkan dengan hukum Taurat, hukum Mazmur ya, Tefilim. Nah, masalahnya Kasih adalah kesempatan kalian nggak orang. totali. Iya kak, saya kan di sini mau menjawab. Saya lagi nggak diskusi Kasih dengan kesempatan. kamu loh. Saya lagi menanggapi Kak. tentang orang yang kau tengokkan videonya tadi sebenarnya. Kau bawa saya membahas tentang kitab sucimu. Nah, di dalam kitab sucimu itu Daud itu berjoget sambil tidak berbusana. Harusnya kalian ikuti itu. Kayak gereja nudis itu sambil joget-joget nggak pakai baju. Tapi kalian nggak totalitas, nggak kafah mengikutinya ya. Nah, terkait tentang video yang kau tontonkan tadi, itu bukan sholat, tapi itu perempuan-perempuan bermukena yang bergerak-gerak badannya di ruangan yang sepertinya aduh mak memang susah kita kalau udah nak domba kalau Pak Kris bisa gantian nggak ngomong Pak Kris? Udah diterima baik-baik lo di Komal ini merosot. Iya, susah, Gantian susah. dong. susah Naik Dari udah tadi naikin dia- video, naik udah buka video. Udah Uni Rifa mau Dari- nanggapin video yang kamu tunjukin. Tadi- Diam dulu. Lanjut Uni. gini loh abangku Chris Dari ini mau tadi ngomong dia apa coba ngomong, iya tadi ya udah ditangkapin abang kok. ngomong lah anda ngomong silakan anda ngomong iya sudah sekalian Bisa ngomong berarti ya udah kita siapa mau ngomong KKD atau sahabat Chris siapa yang mau ngomong Atau siapa jingkrak yang mau atau ngomong pemain musik udah saya tunjukkan di sini di Mazmur 150 ayat 3. coba buka Ya. buka Mazmurnya buka Ini. semua Pu- oke saya tunjukkan Pujilah ayatnya ya dia kita bahas dengan ini tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang Bahaya dia bawa. pujilah dia dengan ceracap Tuhan yang tidak suka berdetak, suara biarlah gambus. segala bernapas memuji Tuhan. Bahaya. nanti masuk Bang Haleluya. Pelopo nanti ya. Ya. Nah, Benar, udah ya, benar, udah benar, gantian ya. benar. Udah. Nah, sekarang Bang Pelopo mau menanggapi Anda dulu. Enggak. Ini bukan Masuk aja, gereja. masuk. Ya ampun. Masuk aja. Sholat. Ya. Ya, gantian dulu. Anda sudah bicara. Nah, saya tidak mau bicara ke Anda. Saya mau bicara kepada netizen. Netizen sudah kita dengarkan ya, saudara kita Kristen ini sudah menjelaskan. Ternyata joget-joget itu mereka ngikuti Daud, bukan ngikutin Yesus ya. Teman-teman dengar ya, harusnya mereka itu bukan disebut dengan Kristen, tapi Daudisen, ya. Bukan Kristen, karena kalau Yang Kristen itu dipuji kan artinya Tuhan. pengikut Kristus. Jangan disalahkan yang dipuji itu dan Itu Tuhan itu kan yang Yesus. dipuji Allah, Tuhan, itu tapi Yesus. yang Anda ikuti Ya. bukan Tuhan yang Anda Coba. ikuti Daud, saudaraku, Itu kan ya. adalah itu. Kok birahi kali sih tadi katanya pengen bicara sudah didengarkan. Bergantian. Dia udah Iya, ngomong dulu. biar Ya silakan ngomong dulu dah. Aduh, capek gue ngadepin orang Biar saya jawab, Allah Daud itu kan Allah itu sendiri ya, biar netizen nggak salah, ya. Allah Daud adalah Yesus itu sendiri, karena dia awal dan akhir. Dia sudah ada. Gak Ya. apa-apa. Sahabat Chris ngomong aja sampai puas. Nanti sebentar Uni Rifa ngomong jangan dipotong. Jangan dipotong ya Pak. Ngomong Pak. Lanjut. Yang di dalam Mazmur ini adalah Allah yang dikatakan di dalam Mazmur ini itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, karena dia adalah Allah dan Alfa dan Oke, Omega. Sudah. Mazmur berapa? Biar buat edukasi teman-teman di bawah. Mazmur berapa? Mazmur 150 ayat 3 sampai 6. Mazmur 150 ayat 3 sampai 6. Ya. Jingkra-jingkra atau nyanyi-nyanyi yang dikatakan Uni Rifa tadi itu penyanyian untuk Daud ya. Daud yang mengatakan dia memuji kepada Allah. Allah itu siapa ya? Menciptakan langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus lah. Karena dia udah ada Allah. Karena kami percaya kepada Allah Abraham, Yakub dan Ishak. Ya, kami percaya dengan itu, makanya kami melakukan itu. Kami percaya dengan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab sebelumnya. Nah, begitu saudara, biar saya luruskan itu ya. Karena kamu memframing itu Daud bukan Yesus ya itu. Yesus Udah. itu sudah ada sebelum ini. Udah Ya, Pak silakan. Sahabat udah. Mohon jangan disela ya. Uni Rifa menanggapi, tolong di mute.
Lanjut Uni. Oke, sudah ya. Baik. Jadi kita sudah mengetahui teman-teman, ternyata kuat dugaan saya selama ini. Memang teman-teman Kristen kita ini bukan mengikuti Yesus, saudaraku. Karena Yesus memang tidak pernah joget-joget. Yang mereka ikuti adalah Daud. Siapa Daud? Daud adalah seorang laki-laki yang pernah berzina mengambil istri orang, saudaraku. Ya. Jadi teman-teman kita Kristen ini mengikuti Daud yang pernah ngambil bini orang lalu menghabisi nyawa suaminya. Nggak apa-apa, kan itu kan tokoh Jangan besar berbicara mereka. tentang zina, Kak. Nggak boleh. Kenapa Terangkan. dipotong lagi saya nih ngomong nih? Dari tadi dia ngomong saya nggak potong. Itu menghina Muhammad. Memang begitu. Mau udah saya nggak ada Kok menyinggung dan menghina? Loh, faktanya memang Daud ngambil bini orang kok Batseba Iya, nih gimana ini? Kok malah terhina dengan kitabnya sendiri abangku ini ya? menjelaskan tentang ibadah Jadi ini. Kamu iya, kan saya sudah Muhammad sudah aja lanjut menikahi ngomong lagi. anak. Ngomong lagi, mau ngomong apa coba? Pos-poskan aja percaya. bang. Pos kami umat Islam ini memang umat yang sangat-sangat luar biasa beradab. Bahkan kami aja izinkan. menikahi anak kecil. Nggak apa-apa, sama seperti Ya. Ishak. Ishak Ya. menikahi anak umur 3 tahun, umur. ya nggak masalah, ya. Udah Kak ya. Kris gimana sih? Tadi udah Iya. bilang iya gantian. Udah kok di bawah aja. Susah kalau punya Roh Kudus itu susah Kak Vera. Soalnya Tuhan yang kita Iya. lawan loh. Kak Vera tahu nggak sih? Jangan salahkan Pak Kris itu. Pak Kris itu tuh Tuhan di dalam dirinya. Jadi yang kita ajak debat tuh Tuhannya orang Kristen. Aku mengalah soalnya. Aku nggak mau bikin Tuhan orang Kristen Bukan malu gitu kalah. loh. Apa yang dibilang Uni Rifa itu ya memang ada data di Bible begitu. Kenapa jadi larinya ke nabi kami? Iya. Ya kan itu Tuhan yang bicara Kak. Kalau Tuhan ini susah dilawan Kak. Agak lain memang. Bikin emosi aja bagi saya. Aduh, Lanjut Rifa. sabar. Nah, jadi begitu saudaraku ya. Memang ternyata kata Pak Kris tadi, mereka memang tidak mengikuti Yesus jingkrak-jingkrak, tapi mengikuti Daud. Siapa Daud? Salah satu nabi yang mencuri bini orang, ya, mengambil bini orang waktu dia lagi disotoh mandi, diajak punya anak, lalu habis itu lakinya dikirim ke medan tempur. Jadi mereka ini mengikuti Daud itu ya, nabi mereka ya. Nah, begitu. Nah, lanjut ke perkara yang tadi itu. Nah, kalau kalian lihat tadi, perempuan yang berjoget-joget, itu bukan sholat namanya. Tapi itu adalah sekumpulan perempuan yang tidak jelas melakukan sebuah aksi berjoget-joget menggunakan mukena. Jangan bilang semua orang pakai mukena itu sholat sayang. Ya, saudaraku. Jangan kalian itu orang yang gampang menilai. Masa nanti orang pakai jilbab dibilang muslim atau kumaha? Ya, jangan. Ya, jadi dalam Islam itu yang namanya sholat itu diawali dengan takbir. Nah, finishnya nanti salam. Itu gerakannya jelas dan definisinya secara etimologi, terminologi, esensi kita bisa jelaskan. Tapi kalau kalian bilang ada orang yang sholat berjoget itu diikuti umat Islam, mana ada? Nggak ada. Kalau ada sholat, ada ulama yang mengajarkan sholat sambil joget, dia dipastikan akan dikatakan sesat. Nah, masalahnya di Kristen itu berjoget itu bukan sesat tapi sebuah ritual, di mana ritual itu ternyata mengikuti Daud. Daud yang ternyata diikuti, bahkan kata si anaknya, siapa namanya tuh siapa nama anaknya Daud itu, mengatakan bahwa Daud itu berjoget-joget sambil tidak berbusana. Harusnya kalian ikuti itu. Tapi ya sudahlah. Silakan, ini ada KDD katanya mau bicara ini. Silakan Bang Inspirasi, lanjut sesi selanjutnya. Siap. Tadi Bang Polopo mau masuk tentang masalah kecapi. Sudahlah, mereka kurang baca gitu kan, kurang baca. Amsal 5:21 baca aja seterusnya. Itu sebenarnya Elohim itu tidak suka. Ibu Risa itu tidak tahu itu. Iya, sabar, Oke. sabar. Kalau kita buka di Tidak Amsal tahu, 5, cuma sabar ya. DP Kalau mulut kita saya baca, sabar. Nggak apa-apa Bang Kai, nggak apa-apa kita. Sabar dulu, saya bikin. Tolong teman-teman dikencangkan kopinya, Iya. dikencangkan kopinya, dikencangkan dulu tap-tapnya teman-teman. Teman-teman. Iya. Lumayan pengajarannya. Sabar Karena memang ya. bukan itu kepercayaannya, memang begitu sudah. Oke, Ya, oke, sabar. oke, Bang. Oke. Padahal kalau kita baca di Amsal 5:21, baca selanjutnya itu ya teman-teman, sebenarnya Elohim itu tidak suka dengan suara-suara itu, ya kan? Bahkan gambus, suara gitar, nggak suka itu teman-teman. Orang Baca. yang namanya memuji Tuhan dengan tarian, dengan rebana, itu namanya memuji Tuhan. Nggak suka. Elohim nggak suka itu, baca Amsal Dunia 5. Oke, mungkin bisa ditunjukkan Bang Polopo Aduh, supaya saya ini punya ini, kalau saya susah ini host ya. Susah saya ini, nggak bisa.
Biar mau dijelaskan bagaimanapun di dunia ini, dia tidak akan mengerti. Memang susah, Ya, memang sabar ya. susah. Oke. Sampai Ini kapanpun, saya aja sampai yang buka. dunia kiamat, dia Oke. tidak akan mengerti. Susah. Bang Kai sudah makan? Sudah sarapan, Bang? Sudah, so sarapan, so minum kopi, Oh, minum ini Bang susu. Ruding ada. Bang Ruding monitor, Bang Ruding. Bang Ruding monitor kah? Bang Ruding monitor. Bang Kai jangan marah-marah. Nanti Bukan marah, soalnya Ibu Rifa menjelaskan. Karena Ibu Rifa tidak tahu, tidak cuma framing Iya. Amsal berapa Bang Polopo? Amsal berapa? seperti Bang begitu. Polopo. Iya, Bang Kai. Saya Orang punya kepercayaan saya kok masa kepenuhan. mau dibilang seperti Enggak, itu. saya gini loh Bang Kai. Saya kalau sedang kepenuhan memang begitu. Hari ini saya lagi kosong ini Bang Kai. Oke lanjut. Iya. Ayat berapa tadi inspirasi biar Uni bantu? Saya sampai kakak muslim, tapi Bang tidak Polopo, pernah amsal berapa? framing sampai kakak yang muslim. Iya, Saya nggak pernah siap. framing. Bang Kai sehat-sehat ya, makan yang banyak, minum air putih yang banyak. Sehat, Iya. sehat. Bang Kai sudah minum air putih belum? Air putih banyak Sudah, minum, air biar putih, tenang. sudah semuanya Oke. sudah. Jangan minum Tapi banyak minum Ibu kopi Rifa, ya. Pemulut bicara Iya, sekan perempuan, bagaimana Ibu Bang Rifa Kai. tidak akan mengerti, susah memang. Iya memang saya nggak punya Roh Kudus Bang Kai, makanya saya tidak Ya, mengerti memang. dong. Justru itu jangan banyak bicara. Terlalu Saya banyak bicara karena saya pengen banyak punya kepercayaan belajar. orang Kristen. Bang Kai kenapa Bang Kai yang banyak cecet dari tadi? Ibu Sama kita. Abang Kai juga ikan buntal Coba ya. dibuka lanjut. Amsal Berapa? 5. Amsal 5. Dua Iya, satu. saya ikan mujair, Bang Kai ikan Amsal 5 tongkol. 23 dulu nih. Amsal 5. Lalu begitu kita nonton di 23. komel-komel itu selalu begitu. Iya. Sabar. Sabar. Amsal 5 Amsal 5. 23. Tidak 23 bagus terakhir begitu. itu, enggak ada itu. Ini iya coba. Amsal 5, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu. Oh, bentar. Itu tuh. Jauhkanlah. Bentar. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu. Amos 5, 23 itu. Iya, Amos 5. Amos 5:23. Itu tidak ada DP dalil itu semua. Sabar nyonge. Sabar Tuhan. Bang Kai. Oh Nanti Tete Manis Tuhan. marah. Oh Iya. Tuhan. Oh Tuhan. Kita orang Kristen ini Sampai sabar. kita orang bersaudara. Seperti Amos begitu. 5 ya. Amos 5 ini Bisa. ini beta mau kasih tunjuk. Amos Mana 5, jangan 23. teriak terus. Beta mau kasih tunjuk ini data. Amos 5 nomor 23. Ini kita bicara firman Tuhan. So, Memang, saya tahu firman Tuhan yang mana jangan ini. teriak terus. Beta tidak bisa Tapi jangan bersuara seperti kalau mana dari tadi bicara Ibu Rifa itu terus. selalu framing begitu terus. Karena DP. ada begitu. Kuat. Nyanda begitu, nyanda. Jangan seperti begitu saya. Karena ada begitu, sayang. Ya, kita tunjukkan dulu. Ya, Bang Kai jangan lupa minum-minum air putih biar Bang Kai sehat. So minum air putih. So minum air putih. Semuanya minum. Aku waras. Oh, Saya bukan waras. orang gila. Bang Kai sudah sarapan lontong pecel kah? Sudah, semuanya sudah. Sudah Ada rupanya. yang tidak sarapan Ini beta pagi-pagi. beta mau tengokkan data dulu. Bentar. Nah itu kalau Bicara masuk yang di Sabdau bagus. nih ya. Sama-sama Ya Uni bagus tahulah seperti itu kita, tentang gambus itu apa, tentang gitar firman apa Tuhan. segala Bukan macam itu. Framing seperti Masuk ke begitu. strongnya. Sabar dulu. Kalau Nyonge. kita juga mau framing tentang kamu punya kepercayaan bagaimana? Yuk kakak beta sama dulu kakak dari tadi kakak nyanyi terus. Beta mau tunjukkan data. Nah itu. Kakak beta mau tunjukkan data. Beta ini ada data. Kakak tenang dulu. Kakak beta janji tunjukkan data agar kakak diam dulu. Ini ya, ini coba kakak baca dulu itu. Keterlaluan betul Ngana itu manusia. Beta manusia, beta tidak Tuhan binatang. akan Beta bagikan Ngana pe. Tuhan kakak jangan kejam-kejam sekali. Tuhan kakak jangan kejam-kejam begitu. Ngana perempuan masa kau Tuhan kakak mau melawan perempuan? Bukan melawan perempuan, tapi Ngana harus tahu diri. Kan Ngana manusia. Ngana salah, Ngana salah. Beta salah apa sama Ngana? Beta salah
salah manusia, apa ciptaan kakak? Tuhan. Ya, tapi beta Jangan salah terlalu apa? Beta tidak dalam salah. menyalahkan Beta cuma firman tunjukkan Tuhan, data. menyalahkan firman Tuhan. Terada begitu. Bangkai coba baca dulu Bangkai, baca dulu itu. Tidak perlu nggak mau suruh baca. Kita orang Kristen tahu baca itu. So, tahu. Jauhkanlah daripada Karena mau ajar-ajar sama orang. keramaian Beta tidak ajarkan, beta suruh kakak baca. lagu gambusmu. Bagaimana kalau kita orang koreksi dengan api agama? Tidak Ya mau silakan aku kalau dengar. bisa. Sudah itu. Bawa framing seperti begitu. Bangkai minum dulu. Bangkai sudah sarapan? Sudah, tidak Sudah. minum. Tadi Nah, malam itu yang makan harus apa? minum. Tadi malam Bangkai makan apa? Minum cap tikus, minum. Oh, cap tikus patutlah. Masih ada efeknya pagi. Bangkai kalau ke gereja duduk paling depan atau paling belakang? Bangkai kalau bicara seperti begitu, orang yang seperti minum narkoba. Bangkai, kalau Bangkai ke gereja duduk paling depan atau paling belakang? Suka di tengah? Mau di tengah, mau di belakang, mau di muka sama saja yang namanya. Sama saja. Tapi kalau di belakang nanti Bangkai tidak terdengar itu Bapak Pendeta bicara toh. Dengar, tidak ada yang tidak dengar. Oh, dengar. Kalau seandainya Bapak Pendeta itu marah-marah itu Bangkai melawan atau tidak biasanya itu? Kenapa? Itu kalau Bapak Pendeta itu minta perpuluhan, Bangkai kasih tidak? Dikasih, kenapa? Untuk Tuhan kok, kenapa? Mau marah? Pendeta itu bukan untuk Tuhan. Pendeta atau untuk Tuhan? Dikasih. Jadi kalau tidak dikasih itu masuk neraka berarti. Masuk neraka kita. Kenapa mau masuk di neraka? Kita memang sudah dijanjikan di Yohanes 14. Apa itu di Yohanes 14? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus apa hubungan dengan persepuluhan? Adik tadi tanya sama abang tentang persepuluhan. Kakak, adik tadi tanya sama kakak itu tentang persepuluhan, kakak. Masuk di surga, tidak ada itu. Kalau begitu masuk ke surga. Kalau begitu kenapa bahasa persepuluhan? Kalau sudah jelas yang surga. ada di muka bumi ini, tanda akhir zaman nanti. Capek beta bicara dengan Bangkai, lebih cepat bicaranya daripada bicara beta. Kalah beta, jujur saja beta bilang. Tuhan Yesus menjanjikan itu. Beta capek bicara dengan kakak. Kakak tadi tidak berhenti bicara. Capek bicara dengan Ade. Kenapa kakak bicara? Ya, saya bicara. Kenapa saya tidak mau bicara? Nah, saya bicara. Pakai gantian ngomongnya bisa pakai. Biar kita diskusinya enak, santai aja gitu loh. Sabar kakak. Sabar aja. Diajar untuk ini Bapak Pastor Loading dulu bantu beta dulu. Beta perempuan ini dikejar diserang sama Bangkai ini. Beta tidak sanggup. Perempuan ya udah pakai udah ngomongnya udah belum. Kalau nggak ngomong aja dulu kita diam. Perempuan dua mulut. Mulut yang satu untuk makan, mulut yang satu untuk kalian. Apalagi salah. Tidak masalah. Kami tidak masalah punya duit daripada Bangkai mulut satu tapi bicara macam 10 mulut, dubur sama bibir sama balapan. Itu loh. Kalau orang yang tidak tahu memang susah biar mau dijelaskan sampai dunia kiamat tidak akan mengerti dia. Nanti Tuhan yang akan mau balikan dengan apa hidup nanti. Kalian ada stres apa masalah di rumah jam bawa di komal sinting. Siapa yang sinting? Bicara kayak dengan orang kerasukan cacing pita nih. Bicara apa? Tidak ada yang sinting. So basar-basar bicara kayak dengan orang terhadap iya sombong. Betul. Tadi disuruh gantian ngomong nggak mau. Pakai kalau pergi ke rumah orang, pakai. Izin bunda mau nanya. Pakai ajaran kasih kalau masuk ke rumah orang, datang ke rumah orang. Belum disuruh ngomong udah ngomong terus gimana sih pakai? Kita orang ini umat beragama, tidak boleh tapi seperti itu. Apa Bangkai monitor Bangkai monitor Bangkai ini Kristen kah? Saya Kristen. Oke. Bangkai dari tadi yang naik itu 10 orang dia mengaku Kristen. Ternyata pas kita tanya ya kan kejawen dia. Oh, saya Kristen Protestan, kenapa saya mau mengaku? Iya. Kejawen. Saya mau bohongi sampai Tuhan sendiri. Ya itu dia. Bangkai di rumah ada pohon enggak?
Apa? Ada pohon di dekat di depan rumah atau halaman rumah ada pohon ada. Semua banyak pohon-pohon ke sana, ciptaan Tuhan. Enggak, maksudnya rumahnya, rumah Bangkai, rumahnya Bangkai ada enggak? Depan rumah atau halaman rumah ada pohon di situ ada? Ada semuanya. Wah. Coba, Bang Rudi, coba. Bagus Bang juga Rudi, ini coba. sebenarnya. Matius 12:12, coba. Iya, bagus juga sih. Kita coba dulu ya, karena banyak yang menyamar ini Pak Bang. Betul. Coba, Ya, coba. takutnya menyamar kan? Iya. Matius 12, coba. Coba. Iya, Saya bentar. tidak menyamar. Kenapa Siap, saya mau menyamar? siap, Saya mau siap. bohong Baik. Tuhan Yesus tidak mungkin. Saya Iya, tidak baik, mau Siap. baik. bohong. Siap. Saya sebagai manusia biasa saya tidak mau bohongi Tuhan Yesus. Ah, itu. Baik. Nah, ini enak ini pertanyaannya. Saya pribadi sampai dunia kiamat saya tidak akan bohongi Tuhan Yesus karena Dia yang menghidupi saya, Dia yang sehingga saya ada di dunia ini. Tuhan Yesus yang menciptakan Mantap, saya. abangku. Keren. Coba kita tes, Bang Polo. Iya, jangan-jangan kan banyak yang nyamar-nyamar Kristen, Pak Tidak ada Gaya. yang menyamar-menyamar. Oke, Tidak ada siap. itu yang menyamar-menyamar itu orang yang tidak punya agama itu. Betul, Oke, siap. betul. Makanya saya tidak suka kalau ada yang nyamar, apalagi atas namakan Kristen itu. Oh tidak, Aduh, saya nggak tidak akan suka menjual Tuhan saya. Yesus, tidak. Saya Iya, tidak akan betul. menjual Tuhan Yesus. Siap, Oleh karena siap. cuma cinta atau apa saja saya tidak akan jual Mantap. dia. Silakan Bang Polo masuk. Oke, Bangkai. Izin Pak Bangkai, di sini kan di Matius 12 ini dikatakan Yesus hamba Tuhan. Nah, kalau Bangkai ini sebagai seorang Kristen, pastilah bisa menjelaskan. Ini Yesus hamba Tuhan, Tuhannya Yesus siapa? Silakan. Oh, mungkin bisa diperjelas lagi ya Bang Polo, mungkin di sini Yesus hamba Tuhan, yang hamba di sini siapa, yang Tuhan di sini Yang siapa? Tuhannya Mungkin gitu ya, Bang Polo, siapa? ya? Iya, betul. Siap. Silakan. Bukan Kristen. Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan Bapa. Bukan Bapak, Pak. Ini. Di sini kan dikatakan Yesus hamba Tuhan. Nah, Yesus kan hamba. Tuhannya siapa? Iya, dia memang utusan Tuhan. Dia memang bukan utusan itu, Tuhan, Pak. tapi dia tidak bisa dipisahkan. Dia satu. Tuhan Yesus itu kan dari firmannya Tuhan, Bapa ini yang melalui firman ini, Tuhan Yesus ini. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan, dia adalah satu. Tidak ada orang Kristen yang menuhankan. Berarti di sini Berapa Tuhan di sini Yesus tidak ada. Tetap berarti satu. berarti di sini Yesus hamba Tuhan Yesus. Atau Tidak, agak lain ya? tetap dia satu. Agak lain. Ini bukan Kristen ini Ada. kayaknya Orang hostnya. Kristen tidak mau menyembah beberapa. Kalau enggak Betul, mungkin betul. Tuhannya di depan Bang Palopo, Tuhan Coba, yang coba. hamba Tuhan. Bangkai. Di sini kan kita baca tuh Yesus hamba Tuhan. Kalau Iya, menurut Bangkai memang. ini Memang begitu. tunggu ini, biar saya selesaikan dulu Bangkai. Kalau Bangkai di sini sebagai orang Kristen yang taat, di sini yang hamba siapa, yang Tuhan siapa? Yang hamba itu memang Tuhan Yesus. Tetapi itu melalui Tuhannya? firman-Nya, Bapa. Jadi mereka itu tidak bisa dipisahkan. Dia tetap satu. Bukan Kristen ini. Bukan. Itu kuncinya. Tidak ada dipisah-pisahkan itu. Kayak Bang Rudi masuk ini. Tanya Nah, ada pohon. Tadi Bang Inspirasi Bapak. tanya ada pohon di depan rumah dia kan? Jangan-jangan Tuhannya pohon itu kejawen. Itu bukan Tuhan. jadi Itu kalau yang hamba di sini orang seperti Yesus. begitu, kamu Iya, bilang iya, pohon, Bangkai. itu menyembah Iya, iya. berhala itu namanya. Iya. Bangkai, berarti yang hamba di sini Yesus, terus yang Tuhan siapa? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kan melalui firman-Nya. Oh. Melalui Yesus firman-Nya. berarti Tuhan gini Yesus mungkin itu, bacanya. mereka tidak bisa dipisahkan. Iya, Oh, berarti siap, begini bacanya. Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus. Begitu. Oh tidak, jangan di framing seperti itu, tidak. Tidak, Yesus hamba Tuhan plus Tuhan sekalian gitu Pak. Jelas dia Tuhan.
Yesus hamba Tuhan. Tuhan. Agak lain Pak Haji. Mau 1000 kali kamu mau tanya, tetap dia Tuhan. Saya tidak akan mau lari kemana-mana, tetap dia Tuhan. Biar apapun yang mau dibilang di situ, tetap Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah, Dia yang hambanya siapa? Aku dari dosa. Di dunia Hamba ini. siapa? Hamba Tuhan siapa? Tidak usah, biar mau dibilang 100 kali, mau 1000 kali mau dibilang, mau hamba-hamba. Bukan Kristen ini Mas, bukan. Berarti berarti ketika Yesus menjadi hamba, dia juga menjadi Tuhan pada saat itu, begitu? Tidak usah diputar balikan, tetap dia Tuhan. Dia Oh, Tuhan, tetap dia Yesus. Tuhan, Bang Palopo. Sudah di Yohanes 14, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, titik. Siap. Agak lain ya. Tidak ada, Yesus pokoknya hamba Tuhan Yesus Tuhan itu Yesus. Tuhan. Tidak Siap, ada, biar mau dibilang apa, tidak ada. Pokoknya Nah ini tidak hamba ada. siapa ini hamba? Contoh gini Pak Kai. Pak Kai ini kan hamba Tuhan, Pak Kai betul? Iya, Oke. biar Bapak mau Tuhannya Pak jelaskan Kai siapa? itu, tetap bagi Tuhannya Pak saya Kai itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, Tidak bisa dengarkan dipisahkan dengan dulu. Bapa. Dengarkan dulu. Pak Kai ini kan hamba Tuhan. Nah, Iya. Tuhannya Pak Kai siapa? Tuhan Pak Kai ini siapa namanya? Tuhan Yesus dong. Ah, Tuhan Yesus, baik. Nah, ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Tuhan Yesus juga sama. Tidak bisa dipisahkan. Bukan Kristen ini, Tidak bisa Mas. dipisahkan dengan Bapa. Coba. Oh, kalau begitu coba di Melalui 1125 Bang Palopo. melalui firman-Nya, Coba. melalui Ini saya firman-Nya, masih tidak penasaran bisa ini sama Bang Kai ini. dipisahkan. Tuhan Yesus Karena- itu melalui firman-Nya Karena Bapa. pengetahuannya Bang Kai ini luar biasa ini ya, pengetahuan tentang Melalui firman-Nya Bapa, Oh, Tuhan Yesus itu iya, tidak iya, bisa iya. dipisahkan. Mau apapun, tidak bisa. siap. Iya. Coba Biar Bang mau Kai di- minta. biar Siap, kamu mau Bang bilang Kai, begini, saya bisa begini, minta tidak tolong. bisa. Tetap Siap, Bang Tuhan Kai. Yesus itu penyelamat Oke. dunia. Raja Oke, di atas Bang Kai. segala raja. Oke, Bang Kai, saya bisa minta tolong dibacakan di layar boleh? Coba kita baca. Saya tidak ada Alkitab. Oh, enggak, ini yang di layar besar ini, yang ada tulisan. Coba Bang Kai baca. Kalau saya, Bang, tidak perlu mau disuruh membaca. Saya sudah tertanam di dalam hati saya. Pakai bisa baca nggak? Enggak, maksudnya ini Bisa, tidak perlu saya mau dibaca. baca. Saya sudah tertanam dalam hati saya. Tuhan Yesus itu penyelamat dunia, penyelamat manusia. yang ada di Oke, dunia. coba Bang Yang Palopo penuh ambil dengan alih. dosa. Masuk. Begini, Pakai Bang diam dulu Kai. ya. Coba. biar Bang Kai kan Tidak ini modal bisa, cong. mau apapun. Sampai dunia Begini kiamat, saya tetap Kai, percaya Tuhan Yesus. dengarkan Tidak dulu bisa. Bang Kai. Bang Kai ini kan modal congor. Tidak bisa saya congor. Kenapa mau congor? Kepercayaannya saya. Tuhan Yesus yang menciptakan saya sehingga saya ada di dunia ini. Iya, Kenapa saya mau congor? sabar. Iya, Bisa. saya kan pakai data, Bang Kai pakai Iya, biar pakai congor. data, tetapi bagi saya kepercayaan saya secara pribadi Nah. saya ciptaan Tuhan Yesus. Ya, di Yang sini saya tidak dikatakan, bisa. Mau sabar apapun, dulu. ajaran-ajaran Aku yang lain saya tidak bisa. sabar Pokoknya dulu. tetap Tuhan Oke, Yesus. Bang Kai izin, mungkin bisa dibacakan dulu sama Bang Palopo, Bang Kai yang dengar, coba. Ini Ya, kita mau dengarkan. cari tahu ini, penasaran kita kan? Ya, dengarkan Masuk, Bang Pak. Palopo. Di sini Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, di ayat ini siapakah Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Atau dua-duanya? Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, tetap Berarti satu. dua Tuhan. Satu, tidak dua, tidak seribu. Tidak, tetap satu. Oh, Mau berapa puluh kali pun kamu mau bilang itu mau berarti seribu, mau dia 2000, berdoa mau 3000, kepada mau dirinya 1 juta, sendiri, tetap begitu Bang satu. Kai ya? Oh, berdoa kepada dirinya sendiri. Bang Kai, berarti di sini Yesus ketika dia berdoa kepada dirinya Tidak sendiri, usah mau begitu ya? dibolak-balik, mau dibolak-balik, tetap itu satu, tidak bisa dipisahkan itu satu. Siap. Berarti waktu disalib, Bapak juga disalib. Oh jelas. Oh mati nih ya, Bapak disalib. Mati Bapak. Nah berarti waktu Yesus mati, Bapak juga mati.
Oh, mati dong. Semua manusia mati kok di dunia ini. Oh, mati Tapi Bapak. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus kan bangkit. Bangkit. Dia menanggung dosa umat manusia, bukan cuma dosa orang Kristen, termasuk dosanya umat Muslim juga. Dia tanggung. Baik. Jadi waktu Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan? 3 hari ini mati, siapa yang jadi Tuhan? Ya tentu Bapak dong. Kan sudah mati. Bapak yang bangkitkan. Bapak yang bangkitkan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Naik ke surga. Berarti nggak satu. Tetap satu, tidak bisa dipisahkan karena melalui Berarti ada Tuhan yang mati, ada Tuhan yang masih belum mati, masih hidup. daripada yang mati tidak bangkit-bangkit. Oh iya, Maria. Apa Bangkai? Mamanya. Tuhan yang mati itu siapa? Tuhan yang masih hidup itu siapa? Kenapa? Kan ada Tuhan yang mati. Nah, Tuhan yang mati ini ada yang bangkitkan Tuhan yang hidup. Nah, Tuhan yang mati sama Tuhan yang hidup ini siapa? Masa kamu tidak sekolah? So tahu-tahu Tuhan Yesus mati, dia bangkit kembali. Masa ditanya lagi sama orang Kristen, memang itu kepercayaannya. Iya. Nah, Bangkai, kalau waktu Yesus mati, apakah Bapak juga ikut mati atau tidak? Oh, tidak dong. Oh, tidak, Bang Polopo. Berarti nggak satu. Satu. Kan ini Tuhan Yesus kan dibangkitkan. Mana ada Tuhan di dunia ini yang mati bisa bangkit? Tapi ditanya dulu Bang Polopo, satu ini satu dalam tubuh atau dia terpisah? Satu dalam cinta, nggak tahu juga kan? Satu dalam tubuh, bukan satu dalam cinta. Itu yang pasnya begini. Bukan cuma orang seperti pacaran. Begini, yang pasnya begini. Tidak. Bukan. Itu satu dalam celana. Siapa bilang satu dalam celana? Itu kan apa? Mungkin coba digoyangkan dulu Bang Rudi. Coba digoyangkan Bang Rudi. Enggak, kita butuh nih pagi-pagi nih penyegaran mata kan. Soalnya begini, Bangkai ini modal congor gitu loh. Kita modal kamu yang data. congor, kamu bilang satu dalam celana. Di Satu dalam celana itu apa? Satu Burung, dalam toh? apa? Satu dalam apa? Satu dalam daging mungkin ya Bang Ke Kaya. dalam tubuh katanya tadi Bunda dengar. Satu dalam daging mungkin begitu ya. Mau satu dalam daging, mau satu dalam tubuh itu sama saja, tetap satu. Nah, berarti waktu Yesus mati Bapak juga. Oh, kenapa mati Bapak? Sedangkan dia yang memberikan Berarti hidup. Berarti nggak satu. Satu, tidak ada yang tidak satu. Tetap satu. Lanjut. Tetap satu. Mau 1 juta kamu mau bilang di situ Berarti tetap dia satu. Oke, satu. Berarti ketika Maria melahirkan Yesus, Maria melahirkan Bapa juga ya? Oh, memang kan apa? Otak congor memang. Memang otak congor memang. Masa Maria mau melahirkan? Memang otak congor memang. Dasar manusia karbit memang. Manusia karbit memang. Susah memang. Berarti Maria menggendong Yesus, Maria menggendong Bapa. Susah memang susah. Sudahlah. Lebih baik urus dia yang lain, tidak usah urusnya orang Nah itu, Mama gendong Bapa. Lebih baik urus dia yang lain. Urus yang lain, orang punya kepercayaan, tidak ada gunanya. Mau begini tetap. Iya, tetapi itu dunia apa? kiamat, tetap Kan Tuhan tadi Yesus. begini Bangke, tadi kan Ngana bilang Yesus dan Bapa itu satu, berarti malah yang Maria melahirkan Yesus. Tidak perlu mau bolak-balik, bosan cuma bolak-balik terus framing seperti itu, tidak bisa. Ya karena begini ketika Maria melahirkan Yesus, Bapa di mana? Sampai dunia kiamat kamu Coba, mau bilang tidak bisa. Bangkai. Tidak bisa, tetap Tuhan Yesus Pakai menanti. terangkan saja apa yang ditanya, pakai santai aja, santai ngobrol. Ya santai, santai. Tetap Tuhan Yesus menantiku. Oke, Bangkai. Tidak bisa. Tuhan ketika Yesus itu di atas segala ya rasa. Allah ya Rabbi, maka ngapa? Pakai gantian ngomongnya. Tidak bisa. Lanjut. Tuhan Yesus di atas segalanya.
Ya, ketika Maria Tidak usah melahirkan Yesus, ketika-ketika, pokoknya itu Tuhan Yesus. nah ini sudah habis ini sudah tidak bisa stadium 9 ini. Tidak ada, Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, saya Sedikit ambil lagi lagi. ditanam hidup-hidup nih. Stadium 10. Parah. Oke, kita naikkan dulu tamu teman-teman. Sarapan dulu Pak Haji, sarapan dulu Bang Haji. Sarapan, ngopi, roti, susu, apa kan. Sudah mulai pagi nih, belum ada tidur kita ini. Ngeri. Terima kasih Bang Indar, sudah bersama. Bang Bing, monitor Bang Bing. Ya, masuk Bang, masuk. Iya, Bang Bing, Muslim atau Kristen abangku? Kristen Abang. Siap, terima kasih. Saya tunggu dulu satu teman ini. Mas Pito, kayaknya masih muter-muter ini. Lanjut abangku, lanjut. Bang Udin masuk. Iya Bang. Sesi kesekian kalinya. Oke Bang, di sini kita punya tema dari tadi kita diskusi, mungkin Abang sudah menyimak ya. Di sini tema kita ini luar biasa Bang. Siapa yang memuliakan Yesus, Islam atau Kristen? Silakan Bang. Itu boleh host atau gimana? Masuk, boleh. Ringan itu. Iya. Siapa yang memuliakan Yesus, Islam atau Kristen? Silakan Bang. Kalau sampai ke situ saya masih nggak paham ya Bang ya. Cuman ya setahu saya itu ya agamamu untukmu, ya agamaku untukku gitu. Apa itu? Ya intinya kita jangan saling menjelek-jelekkan aja gitu Bang. Iya, makanya kita lihat siapa yang menjelekkan kan? Antara Sekarang gini Bang. antara Islam atau Kristen yang menghina Yesus, gimana Bang? Lah biar kita tahu siapa yang menjelekkan. Mau tidak? Nggak, sekarang gini. Abang punya dasar apa untuk mengulik ke agama Kristen? Dasarnya apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Silakan. Iya, ngerti. Cuman kan gini loh. Abang itu juga punya agama. Setidaknya abang itu menguasai agama abang dulu gitu loh. Janganlah mengusik agama orang lain. Karena di sekitar abang itu kan punya teman juga yang pastinya tetangga atau apa, punya teman gitu yang Kristen. Tidak ada. Saya tidak berteman sama Kristen. Karena Kristen itu jangankan masuk Kalau surga, kita- masuk akal pun tidak. Ini tidak bisa. Ya, selagi masih di bumi kita berdampingan semua bang gitu. Kita di Indonesia itu ada berapa agama bang? Jangan curhat. Izin, Kita Kang diskusi. Bing, izin ini kita naik kan, memang ini ranahnya dialektika untuk diskusi. Bang Bing, ya diskusikanlah apa yang Bang Bing imanin gitu loh. Betul. Ini bukan Kita nggak ada curhat. masalah, bukan room untuk saling salah menyalahkan di sini. Silakan. Kalau mau, kita nggak ada memaksa loh Bang Bing naik. Lanjut. Tadi gimana pertanyaannya? Please charge. Nah tuh, lobet juga ini. Jadi pertanyaannya saya, begini Bang, yang memuliakan Yesus itu Islam atau Kristen, itu aja kok diskusi kita. Jadi dua arah gitu loh. Silakan Anda menjelaskan tentang iman Anda, Pak Pastor Loding juga menjelaskan keimanan dari perspektif Islam. Jadi di sini room netral Bang ya. Jadi soal memenuhankan sendal, kancing baju, asbak rokok itu kita nggak ada urusan. Ini adalah room edukasi, room pencari kebenaran. Makasih Ki. Oh bukan saya. Nah begitu ya. Gitu Ki ya. Siapa? Bang Bing ya. Silakan Anda menjelaskan. Apakah Anda memuliakan Yesus atau Islam yang memuliakan Yesus? Silakan. Kalau saya selaku Kristen bang, abang tanya, ya pasti saya wajib ngomong bahwasanya paham saya itu ya yang memuliakan itu pasti Kristen gitu. betul. Abang memuliakan Yesus. Iya betul. Oke, Makanya baik. saya menganut agama itu.
Oke, baik, kita buktikan. Di Galatia 3:13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di tiang salib? Namanya siapa? Kalau sampai situ saya belum belajar, Bang ya. Aduh, Billahi wa bukan Kristen ini. Bukan Kristen lagi menyamar. Nyamar ini kejawen. Ya, menyamar pagi ini, Bang. Eksekusi saja, Bang. Atau mungkin dibuka dalilnya deh ya. Saya buka dalil ya. Iya, iya. Silakan, silakan. Jadi supaya enak kita ya. Iya. Soalnya banyak yang nyamar-nyamar Kristen loh, Bang. Jadi ada yang tahu-tahu dari kejawen gitu kan. Nah, tidak bisa jawab, ya kan? Galatia 3:13, Bang. Ya kan? Enak kita kan? Nah, nanti kalau nggak tahu nanti boleh tanya kepada pendeta ya. Gampang kok. Betul ya Pak Pastor Rodinya? Betul sekali. Iya, kita buka Bang ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Gitu loh, gampang kok ya di sini Bang. Ini adalah hukum edukasi. Boleh dibaca Bang supaya kita enak juga edukasinya ya. Silakan Abang baca Galatia 3:13. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mau masuk Pastor Rodinya? Silakan. Oke, baik. Yang ini saya tanyakan kepada Anda. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib itu? Yang bergelar Kristus. Yesus. Berarti Anda menghina Yesus. Menghina Yesus. Nah, sementara Islam dalam Quran surah An-Nisa 157 dikatakan dia tidak dibunuh dan dia tidak digantung terkutuk di kayu salib. Siapa yang memuliakan Yesus di sini? Sekarang gini loh Bang, kalau masalah secara paham ya, mungkin saya memang masih kurang gitu. Sama kayak orang abang-abang ini.